Anjir, tinggi banget ini. Gue ngerasa gue kayak ini kayak gue udah mati ya diliatin orang dari atas. Kayaknya gue diingetin. Oke bosku, kembali lagi sama gue Ito di dalam acara podcast gue Lebur Hilap. Gue kali ini lagi ada di rumahnya si Maman. The best. Udah lama banget ke rumah lu, Cing. Iya, rumah lu jauh banget, Cing. Parah, Neptunus sono dikit. Tambun masih kesana lagi, buset. Gue dari Ciledug. Kan gue udah bilang, dari lu kalau mau ke Cilengsi. rumah gue lurus, gue udah kelilipan, nah udah nyampe. Apa? Lurus aja, tapi kalau udah kelilipan, nah itu rumah. Kalau udah kelilipan coba. Kontainer dong. Ini acara apa nih? Acara yang penting ngopi lah, Cing. Ya, ada apa nih? Lu ngapain lu main sini? Ngapain main sini? Kita pengen ngobrol-ngobrol, Cing. Gue udah lama gak ngobrol sama lu. Boleh. Karena salah satu temen terbaik gue itu lu. Aduh, teman terbaik. Gimana ya? Dalam artian lu jarang marah, lu kalau ada masalah juga. Alhamdulillah dari kita masih sekolah juga selalu kasih solusi kayak Guntur sama Tri gitu loh, nggak ikut-ikutan kayak anak-anak yang udah. Cing, pengumuman, gue cangcing aja nih. Cing aja anjir. Cing aja. Udah sesuai dengan kenyataan. Asik. Tiba-tiba bang. Tiba-tiba Tuan gue. Kenapa gue manggil lu bang? Nah nih, Cing, orang tua mikirin anak pasti, tapi anak belum tentu mikirin orang tua kan. Menurut lu gimana, Cing? Kenapa kayak gitu? Kita nggak bisa samain, wah anak zaman sekarang nih, kenapa kebanyakan kayak gini, karena apa? Kita harus lihat latar belakang dulu, Cing. Ya, tapi kan kebanyakan begitu kan? Iya, nah kita berarti nilai yang kebanyakan nih, kan? Bukan semuanya maksudnya. Pasti ada juga yang bener lah. Orang ya, generasi Z itu ya, mereka melakukan itu mungkin karena ada faktor ekonomi atau faktor dari keluarganya, Didikan, atau didikan, atau memang dari hubungan yang ini apa namanya? Apa? Yang pisah gitu, broken home. 100. Bahasa Belanda tuh. Itu bisa jadi salah satu jawabannya tuh. Malah lu yang jawab jadinya. Nih, gua tuh terakhir kesini kapan, Cing? Udah lama banget yang beli motor. Yang beli motor? C70. Buset, hujan-hujan itu gue ngerasain, Cing. Ini Jakarta mana gak nyampe-nyampe. Ke Bekasi ya? Geblek. Tapi ya irit sih, emang irit sih motor lo, Cing. Balik lagi ke yang tadi ya. Gue baru main kesini lagi. Dan kita masih seperti yang dulu. Sama aja, iya. Semoga tetap sama sampai nantilah gitu lah ya. Saling sharing gitu, saling kasih motivasi, solusi kalau bisa. Gue kesini terakhir tuh masih ada ibu lu, bokap lu, ya. Paling terakhir nih gue kesini kemarin terakhir buat ya. Itu mah bukan terakhir, monyong namanya. Sama sekali doang. Iya. Sekali waktu itu kan. Sekali, yang keduanya gue datang ke sini. Iya. Gue denger almarhum bapak nggak ada. Kayak gitu. Iya. Hidup Lu kan. percaya nggak? Gue berusaha gimana caranya tuh biar bisa di kerjaan itu gue harus izin nih, gue harus izin deh. Percaya sih gue. Gue sampai bilang Mas Guntur sama Mas Ri, gue malaman aja datangnya, gue agak ribet di kerjaan gue, kayaknya nggak bisa ditinggal gitu. Tadinya dan ternyata gue, ayo dong, bisa dong, atau gue izin ke bos gue tuh, atasan gue. Alhamdulillah bisa, gue langsung cabut ke sini, gue pinjem motor si temen gue. Cus. Laju lah pokoknya. Di jalan gue ngabarin Mas Guntur sama Mas Ri, gue udah TW, langsung gue sampai sini. Pas banget. Pas banget almarhum lagi digotong. Iya. Gue langsung buset, itu gue rasanya kayak gimana, Cing. Gue bukan saudara lu, bukan siapa-siapa lu aja. Berasa ya. Ngucur mulu. Kayak gitu sih emang. Gue sebagai anak ya taruhlah di lingkungan keluarga gue gitu ya. Gue belum bisa merasa membahagiakan keluarga gue, apalagi orang tua gue gitu ya. Udah nggak ada duluan. Wah, penyesalannya luar biasa, Cing. Gue tuh rasanya mau membalas budi atau membalas kebaikan
ini arahnya kemana gitu. Iya, karena orangnya udah nggak ada ya, walaupun Orang udah ada, walaupun ada orang bilang kebaikan bisa kemana aja kan arahnya. iya, mau Orang sodako lain, atau iya. kita nolong orang itu diniatin untuk orang tua juga bisa. Boleh ceritain lah dikit. Ceritain tentang apa nih? Kenapa lu bisa ya pas gua gitu kemarin berduka, lu bisa nyesel itu hubungan sama orang tua gitu. Pernah ada apa dulu sama orang tua? Yang ini aja, kalau yang nggak perlu diceritain jangan diceritain. Yang nggak boleh diceritain aja gitu. Siapa tahu bisa jadi spirit kan buat yang lain, biar lebih sayang lagi sama orang tuanya. Asik. Kenapa gua yang ngomong di sini, Cing? Kan Kan gua tadi. gue datang ke rumah lu, Ah, iya. gue mau ngobrol sama lu mau cerita, gue dengerin. Jadi gue yang ngobrol. Oke, jadi sebuah penyesalan yang luar biasa mungkin bisa dibilang akan selama-lamanya jadi penyesalan buat diri gue. Ya itu karena gue nggak bisa balas kebaikan orang tua gue dan gue merasa masih mungkin apa ya durhaka kali ya. Enggak lah. Emang kategori durhaka tuh gimana? Durhaka apa? Enggak. Masih banyak kata-kata. Orang tua gue nyesel. Hmm. Orang tua gue minta gue suruh belajar yang rajin, berkelakuan baik, Di lingkungan gitu ya. nurut. Gue nggak ada sama sekali satupun di situ. Orang tua gue bentak balik. Yang rajin gue berburu rajin, ngaji kagak, belajar kagak. Gitu. Nah, hebatnya hancurnya gue waktu itu ditinggalin orang tua. Tapi sempat bangga karena gue bisa lulus SMK. Iya. Sempat itu dapat udah- rapot. Itu gue bangga banget karena seminggu sebelumnya kan orang tua gue bilang, ibu gue bilang belajar le gitu. Mau taruh di mana muka gue nanti kalau lu nggak lulus gitu kata ibu gue. Dan paginya walaupun gue kelihatan orang cuek ya, gue diem itu. Paginya baru tuh gue ke kelas-kelas nyamperin pentolan-pentolan, gue bilang ayo belajar, kita udah mau UN nih gitu. Bareng gitu maksudnya ya. Belajar bareng, kita minta restu orang tuanya masing-masing. Dia Bikin bikin kelompok. 2 titik pertemuan tuh, pertemuan 2 titik pertemuan, yang pintar dipecah supaya nggak ngerti bisa ngerti gitu. Iya. Dan ternyata alhamdulillah berjalan dengan lancar seminggu full kan itu sampai azan subuh kan, inget kan? Alhamdulillah hasil kita lulus semua. Lulus. Hebat itu. Orang yang nggak tahu, orang yang nggak belajar, teman-teman kita lulus. Nah dari situ tuh gue mulai mikir, gue ngelamar kerjaan, gini, dapat kerjaan keluar masuk, gue mulai, bukannya mulai ya, emang nggak dianggap sama lingkungan gue, mungkin gue dianggapnya sampah kali ya, nggak punya siapa-siapa, kerja keluar masuk, mau makan aja Pulang susah, pagi gitu ya. pulang pagi jarang pulang, ngamen. Gue dulu ngamen di Senayan. Senayan. Kalau malam weekend sama di Puri Kembangan. Mantep masuk. Nah, selepas itu gue semenjak almarhum hancur tuh gue tuh. Berasa kayak bisa nggak sih tuker aja gue yang nggak ada mau gue bisa tetap Posisinya hidup gitu. gitu. Sebagai pelebur dosa gitu. Karena gue merasa berdosa banget yang mungkin nggak akan bisa ditebus. Hancur banget gue itu sampai pernah mau putus asa, sampai gue mau mencoba bunuh diri. Tapi gue masih inget tuh pondasi gue itu apa? Pondasi gue satu doang, bahwa keajaiban Allah itu nyata. Iya. Selebihnya gue nggak bisa denger apa-apa, selebihnya gue nggak mau denger apa-apa juga, dan nggak akan mau tahu juga. Keluarga, teman-teman gue, siapapun itu nasehatin gue, ngasih motivasi itu bohong. Nggak kena. Intinya nggak kena dan sama sekali nggak bisa. Emang harus dari kita juga yang bisa. Iya. Bang, motor bang, bang. Ada lewat. Belakang tol ini kan. Gak tahu lagi ngomong apa ini. Tol ke Jogja nih. Ya. Nah, dari situ gue mulai belajar apa sih artinya sabar dan ikhlas dan nerimo, legowo gitu. Iya. Gue cari-cari di Google, di web, di sosmed, sama teman-teman gue termasuk lu, Mas Guntur, Mas Tri, dan orang-orang yang sekiranya bisa buat diskusi gitu. Iya, Gue sharing. minta motivasinya supaya gue bisa bangkit lagi. Akhirnya tetapnya dari kita juga. Kalau belum waktunya tetap belum bisa, tapi kita harus tetap mencoba. Gak ada salahnya buat coba.
gue malas kerja tuh, akhirnya gue tetap berusaha buat bangkit. Luar biasa kan, buat bangkit itu aja Susah. gila Ya, prosesnya. udah bilang bangkit lu. Niat doang nggak cukup bos, niat doang tuh nggak cukup. Gue bangkit dari situ, gue coba ngelamar kerjaan, hampir tiap malam itu gue nangis karena nggak bisa makan, susah nyari duit. Akhirnya gue dimimpin almarhum emak gue, bercahaya banget sinar. Di mimpi tuh Di mimpi datang gitu. datang. Nah di situ gue cerita kalau kesah gue, dia cuma senyum aja, tapi bercahaya sinar banget itu kayak Lu jelas nur. ya mukanya ya. Jelas banget, dia kayak kelihatan bahagia banget gitu. Nah paginya gue diajak kerja tuh, kerja ini tuh, ayo kerja itu, ayo gue sikat semua. Semuanya ya. Gue tanpa memandang bayaran sedikit pun, sepeser pun, nggak dibayar aja gue tetap kerja. Gitu. Nah mulai dari situ keluar masuk lagi, kok ngomong belepetan mulu sih gue. Enggak apa-apa, ngopi dulu ngopi. Santai. Gue bukan Najwa Shihab nih. Lu nggak diwawancara tentang korupsi, tenang aja. Di luar nalar manusia, bayangin Nggak aja. bisa dirumusin, logikain juga nggak bisa. Emang sih. Bener. Tapi dan baru pertama kali juga itu gue turun ke liang lahat bantu lu karena gue gak tega ngeliat lu cing sumpah nurunin almarhum bapak lu, gue gak tega. Pas begitu siapa aja yang mau ayo keluarganya ini turun ke sini, gak ada yang turun kan, gue langsung jeblos itu dibantu lu turun kan. Lah masa iya lu sendiri gue tega nurunin gitu kan. Gue turunin, anjir tinggi banget ini, gue ngerasa gue kayak ini kayak gue udah mati ya diliatin orang dari atas. Ini kayaknya gue diingetin. Supaya lebih mawas diri. Iya cing, Ke depannya. Ya begitulah. Ting, tapi kalau di versi lu nih Soal apa? Orang tua. soal orang tua, boleh Ya, kaitannya soal nyokap bokap lu ya nggak apa-apa. Iya, gue kalau paling yang deket aja ya. Iya paling yang deket. Kalau yang dari dulu mah ya sama kayak anak sama bapak pada umumnya. Gue ceritain paling pas era semenjak dimana almarhum sakit tuh paling. Itu gue paling bisa cerita kayak dari awal beliau sakit nih. Itu aja waktunya tuh bertepatannya tuh kayak benar-benar semuanya nih ngasih benar-benar yang di atas gitu. Kayak gue malah gue nggak anggap itu musibah gitu jatuhnya. Contohnya itu waktu pokoknya pas sebelum sakit ya. Waktu beliau sakit, dia lagi masih ada proyek di bangunan, umur emang udah 78 sih nggak harusnya di bangunan kan. Walaupun cuma ngontrol kerjaan. Di lapangan kerja? Iya. Gokil. Walaupun cuman yang ngawasin jatuhnya kan. Sama beli-beli bahan doang paling kan. Itu nelfon gue sore-sore, katanya lemes kan, nggak bisa jalan. Cuma lemes badan. Udah tuh gue jemput, berobat kayak biasa, cuma nggak ada diagnosa penyakit apa-apa, cuma darahnya rendah. Udah tuh pulang, balik, makan, minum obat. Pagi tuh cing, sebelum subuh lah, dia mau kamar mandi kan. Gue udah lihat dari jauh, gue juga bangun, mak gue bangun. Cuma gue lihat jalannya udah mulai aneh nih. Agak-agak oleng, mak gue teriak, bapak no udah mau jatuh. Gue lari, pas banget depan kamar mandi tuh, bagus masih ketangkep. Gue bilang, gue kena ini doang sih, gue kena kecebret tembok, nangkep dia kan. Lebih berat dia kan, berat badannya. Udah tuh dari malam, dari pagi itu, pun malamnya aman tuh paginya. Udah langsung setengah, nggak bisa tuh, makanya sakit stroke dari situ kan. Setengah dari perut ke bawah atau dari kiri doang, semua anggota badan kiri. Dan lu tau nggak, di hari yang sama, gua tuh sidang buat kelulusan gua. Bokap gua sidang hari itu juga paginya. Jadi kayak gua harus ngadepin dua hal berat dalam satu hari yang sama. Sidang buat kelulusan gua nih, lulus apa kagak nih, belajar selama 5 tahun gitu. Penentuannya di sini. Kedua, bokap gue lagi sakit dan darurat harus dibawa ke rumah sakit. Di situ gue baru tahu ya kayak orang tua tuh, ya walaupun nggak semua orang tua sama. Kalau gue ngomongin bokap gue aja deh, kayak dia di fase dia lagi kritis aja gitu, butuh langsung ke rumah sakit, dia masih mikirin gue cing. Kelarin aja dulu man, nggak nyampe berapa menit bapak nggak apa-apa kayak gitu. pas Hari itu harusnya gue langsung bawa kan, nunggu gue dulu. nunggu lu Bapak sidang yakin dulu. lancar, iya. Sidang, maaf. Nunggu lu sidang dulu. Setengah jam beneran tuh gua, waktunya sejam. Gua udah bilang, Pak ini mah sejam, nggak apa-apa, Maman bisa
reschedule jadwal kan, bisa besok orang sakit mah nggak bisa diinin, kalau sidang kan masih bisa besok maksud gua. Akhirnya lu Bokap gua tetap kekeh sidang aja dulu, nggak usah peduli hasilnya gimana, ya udah gue bilang. Gue minta maaf ke bokap gue nelfon kakak gue, ada tuh satu yang bisa jaga sambil nunggu gue sidang sebentar. Estimasi sidang sejam kan, gue udah di situ udah nggak betah banget cing. Gue jawab bener-bener kayak bisa buruan gak gitu, gue ke dosennya gue pengen nganterin bokap gue, ini udah kagak ini beratnya udah darurat. Akhirnya gue sidang setengah jam doang cing. Sidang setengah jam? Lu minta gitu. diduluin atau minta Kagak sama sekali, udah gitu gue nggak bilang bokap gue sakit, gue langsung ayo pak mulai. Berarti langsung di approve gitu, lu nggak? Kan online waktu itu sidangnya. Oh, online bukan ke sono gue. Jadi gue minjem laptop R Dimas nih, makasih banyak lu waktu itu ditolongin. Kan laptop gue nggak support. Siapa? R Dimas. R Dimas. R Dimas itu siapa? Temen lu siapa? Yang anak dulu SMP-nya di situ. Kadang main sama kita yang kacamata tuh. Yang sama Ricky, yang kalau sama Ricky kadang dia ada. Oh, Ardimas. Ardimas, thank you banget, lu luar biasa. Salah pokoknya di sana dia. Thank you. Pakai laptop dia, sidang ya kan, setengah jam dilalainya. Dosen gue kayak mempermudah gue sih jatuhnya. Nggak ada pertanyaan yang di luar, malah gue lancar gitu jawabnya. Soalnya malaman tuh gue ngechat kan ya. Bokap gue kan belum sakit malam ya. Gue udah ngechat dia gitu, kelonungun gitu ke dia. Pak, besok tolong kalau ada yang ini pak, tolong dibantu. Maksudnya bantunya tuh dalam arti dibantu jelasin materi atau jawab dikit lah. Kan tanpa lu harus sebut 3 bahwa bapak lu lagi sakit. Nah, kan ada 3 ada 3 ini kan dosen kan. Nah, satu dosen pembimbing lah, gue ke dosen pembimbing dong. Udah tuh lancar ke rumah sakit kan, bawa dari situ. Gue nggak tahu tuh gue lulus apa enggak cing. Enggak. Gue sorry, maaf gue potong. Berarti lu sidang di sini? Iya, di sana di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Pas masih di Jakarta. Iya, di Jakarta. Sidang di Jakarta. Dan lu harus sidang sambil ngeliatin bokap lu yang lagi sakit. Iya, benar. Oke. Di hari yang sama nunggu gua berat. Itu bagi gua berat banget sih. Oke, terus next. Gue jawabnya aja juga. Gua waktu itu jawab pokoknya intinya gua mau cepet. Dia lama, gue kasih jawaban cepet terus aja pokoknya. Intinya aja langsung gua kasih. Ya udah tuh selesai kan. Gua udah nggak peduli hasil kuliah gue mau lulus apa enggak tuh. Padahal abis itu harusnya tahu. Sejam atau 2 jam setelahnya harusnya diumumin gitu kan. Kayak pra lulus atau enggaknya. Udah gue langsung ke rumah sakit, tiba-tiba 12 hari udah di rumah sakit, gue gak mikirin kuliah gue tuh. Makanya gue ngambil ijazah, berapa ya, 9 bulan setelah gue lulus, itu juga gue gak tahu gue lulus apa kagak. Gue pokoknya di rumah sakit, gak mikirin kampus tuh. Ya abis rumah sakit kan, kalau orang seru kan ada pasca, ya harus terapi balik lagi ke rumah sakit, bolak-balik lah. Terapi kemana, enggak ya udah, pokoknya intinya gitu. Terus kalau hubungannya sama, kayak kayak hubungan anak sama orang, gue malah waktu jalannya berat banget sih. Beratnya emang sakit stroke kan biayanya nggak dikit ya. Iya. Perawatannya banyak gitu. Bukan buat orang tuh sakit gue. Maksudnya ternyata orang kaya gitu. Gitu walaupun penyakit nggak mandang ekonomi sih. Cuman biayanya tuh emang nggak ini. Gue malah merasa kesulitannya di ekonomi aja, dan kadang pas butuh pun ada. Jadi kayak buat yang mungkin lagi ngerawat orang tuanya, khawatir ekonomi besok gimana. Khawatir mah pasti manusiawi juga kan. Cuman pas akhirnya pasti ada aja jalannya gitu. Gue kan sampai 3 tahun gue ya udah tetap ada aja sih, se-nol-nolnya mungkin ada aja yang bantu, ada aja rezeki dari mana. Menggokil sih. Kalau buat orang tua tuh rezekinya iya ngalir aja. nggak bisa dibayangin. Ya itu, kalau hubungan anak sama bapak tuh gue sering lihat banyak yang kaku gitu kan ya. Gue untung, gue punya bokap kayak temen. Iya, kayak temen, tapi sharing. padahal kakak-kakak gue yang sebelumnya nggak ngerasain karena dulu ada gap gitu. Kayak bokap gue saking sibuk kerjanya kan, nggak pernah kayak nyapa anak. Kalau pas gue kan, gue doang paling kecil kan, yang lain udah pada mandiri. Iya. Terus gue ini juga berusaha berani nanya dia apa. Padahal mah dia orangnya kaku juga banget, nggak pernah bilang terima kasih, minta maaf. Berarti lu dulu yang mulai ngobrolan sama bokap. Karena gue diajarin bokap gue supaya kayak gitu. Karena bokap gue masih kaku itu. Karena ibu lu nggak mau kayak anak-anak yang udah. Iya, jangan dijalin aja lah komunikasinya. Apalagi kan kalau lu dulu emak lu, sorry gue nanya, balik lagi. Iya. Ya. Di umur berapa lu nanya? Meninggal di umur berapa? 2015. Nyokap lu umur berapa? Ada kali 50. 50. Berarti pas lu kayak masih kecil tuh nyokap lu umur berapa? 30-an ya?
kurang malah. Gue gak hafal. Iya. Kenapa? Nah Intinya. kalau gue intinya tuh dari kecil gue udah terlahir dengan bokap yang udah tua banget Li. Oh. Jadi kayak emak gue tuh nggak mau udah mana bokap udah tua nggak deket sama anak, dia sisa hidupnya nantinya gimana gitu. Iya benar. Siapa lagi kalau bukan anak Iya. yang ngurusin? Gue beruntungnya, untung bokap gue juga mau menjalin hubungan yang baik sama gue gitu. Dia belajar dari kesalahan masa lalu sama anak yang lain, pas sama gue benar gitu. Jadi penting tuh komunikasi sama orang tua. Tapi emang hebat sih. Dalam artian ibu lu untuk Ngajarin. mengajarin lu untuk sepele sih komunikasi, tapi penting. Iya, penting Itu banget. akan membawa anda Semua. itu akan membawa lu ke sekarang, nanti, esok, dan Paling sampai penting kali. tutup usia. Kalau bisa itu yang paling dijaga. Karena dia udah ngelewatin dari anak-anak yang sebelumnya bahwa tidak terlalu bokap lo Iya, gitu tidak ya. terlalu dekat gitu. Tapi dari lu nih ya, Cing, seneng kan pasti ngurusin orang tua lu? Seneng gue walaupun tetap nggak bisa bilang gampang, tetap susah. Tetap susah pasti. Iya, nggak segampang gue ngomong sekarang. Semakin pas tua, ngejalanin lah gue. Semakin kayak kanak-kanakan Iya, lagi pasti. percaya kan? Udah gitu beda ya kalau ngurusin orang tua, tua doang sama sakit. Udah tua sakit juga kan. Double tuh ibaratnya. Banyak lah pokoknya tantangan. Harus sabar banget. Iya sabar banget. Beruntung juga gue punya teman misalnya kayak lu. Ya gue juga punya ibu bisa kayak emak gue nggak nyangka nih. Gue nggak tahu nih kalau ngurusin bokap gue sendiri tanpa emak gue bisa kayaknya gue sih belum tentu sekuat sekarang gitu. Sekarang ya kuatnya karena ya ada bagusnya punya temen ya, beneran temennya gitu, sahabatnya bener-bener lah gitu. Care emak gue bener ngurusin bokap gue. Punya pacar, asik. Punya pacar nonton gak? Wah, Elwinda gila sih. Ini kalau Elwinda nonton, gila dia. Dia datang pas gue miskin, Jing. Coba lu bayangin. Gue nih, dia analogi gue ketemu dia nih. Gue tuh lagi nyeber got nih. Dia tangkap sama dia nih. Dibersihin lagi. Tapi Gila. 1001 ceweknya. Iya makanya. Oh dia nonton, wah. Gue bersyukur banget sih punya lu. Asik. Siapa namanya? Elwinda. Elwina. Apa? Sponsor dulu udah tadi. Dimas. Elwinda. Pertahanin Maman orang baik. Buat gua dia salah satu sosok apa namanya? Motivator juga buat gua. Anjir motivator. Mario Teguh. Cing. Kira-kira perasaan lu pas gotong bareng gua almarhum gimana? Waduh, itu agak berat sih buat Lu cerita. merasa hancur kayak gua nggak? Sehancur-hancurnya. Gua hancurnya ya itu juga. Salah satunya gua yang makin nambah gua hancur tuh. Gue bersyukur juga punya teman kayak lu mau bantuin sampai bokap gue terakhir kali. Beruntung gue punya teman ada yang mau bantuin segitunya. Gua terpaksa bantuin lu. Iya juga sih. Enggak, serius. Gua tulus. Karena gua kagak tega ngeliat lu juga. Ya, ayolah kita bangun. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Maksud gua. Jangan nunggu orang gerak dulu baru kita gerak. Iya. Gitu. Kayak gitu. Bangun generasi muda yang legislatif. Itu mah pemilu aja. Legislatif. Lu ada obat, ada botinya. Ngomong. Jangan Tapi berharap jujur sedih. lu, Apa? mohon maaf ya sebelumnya sing ya. Gua itu almarhum ibu gua aja. Sebelum dimakamkan gua takut mau deketin. Enggak, lu punya ketakutan sama pocong sama kalau nggak orang meninggal gitu. Iya. Nah itu pertanyaan kenapa lu berani? Apakah bokap gue nyengir? Jadi lu berani? Ayo Li, gue mau ya. Mana orang mau dikuburin? Ya lu kenapa berani? Konyol lu. Cing, gua ngobrol sama lu lama banget nih kayaknya. Meledak kamera gua tuh. Oke. Buat Cing Maman, thank you semuanya. Buat teman-teman semoga bisa jangan didengerin. Nggak apa-apa, nggak dengerin juga. Tidak bisa ditonton kalau boleh. Pantunnya dong, tadi udah nyiapin katanya. Thank you bosku, kita balik lagi di acara Lebur Hila. Yo, lo berhilang. Agak ada ya, agak ada ya.